Jakarta pagi ini pendengar masih bersama dengan saya Farid Kurniawan ya sampai dengan jam 10 nanti, dan kita juga masih membahas terkait dengan kasus-kasus pembegalan yang masih marak di Jakarta. Kalau tadi sudah ada Pak Ahmad Yani dari DPRD DKI Jakarta, kali ini kami sudah terhubung dengan Bang Alfred Sitorus dari Koalisi Pejalan Kaki. Selamat pagi Bang Alfred. Yuk, selamat pagi. Selamat pagi, sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Bang Alfred, ini terkait dengan kasus-kasus pembegalan ini kan kayaknya makin marak di Jakarta begitu ya. Yang menjadi sorotan Bang Alfred atau teman-teman di Koalisi Pejalan Kaki, gimana Bang terkait dengan hal ini? Iya, kalau dari KPK melihat bahwa di beberapa bulan ini cukup tinggi ya intensitas pembegalan, terutama itu bagi pejalan kaki ya. Oke. Itu. Nah, dan korbannya itu bukan cuma warga lokal yang paling banyak yang kami inventarisasi, tapi adalah teman-teman ekspatriat ataupun WNA gitu. Oke. Dan yang terakhir ini kan beberapa hari ini kan pembegalannya itu terjadi kepada 3 orang di Bundaran HI. Gitu. Nah, yang menjadi concernnya kami adalah bagaimana kita mengatakan bahwa kota ini lagi menuju kota global, sedangkan tingkat keamanan saja itu masih sangat sulit didapat gitu ya. Jadi itu apa ya anomali yang terjadi ketika pejalan kaki hampir minggu ke minggu itu ada potensi pembegalan gitu. Jadi ini ada apa sih sebenarnya gitu. Jadi kami melihat bahwa baru-baru ini kan Pak Pram ya dengan kepolisian itu lagi bikin nota kesepahaman gitu ya. Terkait dengan penempatan titik CCTV, banyak meningkatkan tingkat keamanan di DKI Jakarta. Namun posisinya kerap terjadi ya bagi para pejalan kaki, dimulai dari teman-teman pejalan kaki yang ada di kawasan Lapangan Banteng, terus di Pos Blok, terus di kawasan Kuitang, terus di Menteng, dan balik lagi ada di Menteng, terus terakhir ada di Bundaran HI gitu ya. Nah, ini di pusat jantungnya ibu kota gitu. Jadi lain hal mungkin di Lenteng Agung, di mendekati kawasan Bekasi ataupun kawasan Tangerang. Oh, itu pinggiran dan itu tidak menjadi satu pusat, namun kan sama saja korbannya adalah pejalan kaki gitu. Iya. Nah, yang jadi concernnya kami adalah walaupun ya aparat kita dapat mengembalikan yang namanya barang milik korban, tapi kan menebar ketakutan traumatik bagi pejalan kaki itu kan agak sulit gitu ya, kita bisa terima gitu ya. Nah, terutama ini bagi teman-teman WNA, walaupun diminta pernyataannya, wah barang saya sudah kembali dan ya, tapi kan kita nggak tahu dan nanti dia pulang ke negaranya itu akan ngomong apa kan? Gitu. Jadi hal-hal seperti ini kita membangun trust, kita membangun kepercayaan gitu ya, kita mau membangun kembali image kota ini gitu ya. Jangan sampai gitu ya, kan kalau kita tahu gitu ya, barang orang tertinggal di salah satu kawasan wisata yang paling bonafit di Indonesia gitu, Kak. Sebutlah kawasan Bali. Tas ketinggalan, baju ketinggalan itu masih ada di kawasan itu kan. Ini sebenarnya lebih kepada si warga kotanya itu kalau ada yang tertinggal dan yang lain-lain, kalau bukan milikmu ya jangan diambil, biarin aja kan. Gitu. Nah, ini kan seperti itu. Kemudian Bang Alfred, ini yang terjadi kan kemudian banyak masyarakat yang ngerasa nggak aman ketika misalnya jalan-jalan sambil foto-foto, pengennya kan ya, apalagi buat yang mungkin jarang ke Jakarta, baru datang ke Jakarta, pengennya misalnya kalau ngeliat Monas ya foto-foto di pinggir jalan. Cuman kan dengan adanya kayak begini, orang jadi kayak hati-hati kalau ngeluarin handphone pinggir jalan, nanti ada yang jamret loh gitu. Gimana caranya untuk mengembalikan trust masyarakat lagi bahwa harusnya yang kayak gitu kan boleh-boleh aja begitu ya, foto di trotoar. Masa iya sekarang gara-gara ada kayak begini banyak orang yang akhirnya sekarang nggak mau foto-foto atau takut foto-foto gitu Bang Alfred? Iya, sedangkan Jakarta itu kan lagi membangun image bagus bahwa kawasan publiknya itu adalah
tempat yang ramah gitu. Ini kan bicara ramah loh. Bicara ramah, bicara inklusif gitu ya. Nah, makanya dari awal kami sampai bukan perkara petugas kepolisian bisa mengembalikan barang si korban, gitu. Intinya bukan di situ, gitu. Tapi ketika sudah menebar teror ketakutan, nah ini ada satu traumatik yang berkepanjangan dan akan diingat orang, dan yang pasti akan disampaikan adalah, jangan foto-foto di Jakarta, hati-hati. Kan bahasa itu tuh sudah melekat kan, gitu. Betul. Jadi ini yang sebenarnya yang perlu digaransi oleh Pak Pram, Bang Dul, dan juga perangkatnya, gitu ya. Bahkan kepolisian Polda Metro Jaya harus menggaransi tingkat keamanan tadi, gitu. Jadi jangan sampai orang enggan mengeluarkan ponselnya di ruang publik karena memang sudah trauma akan dijamret, dirampok dan yang lain-lain gitu. Jadi ini yang perlu ya Mas Pram selaku Gubernur DKI Jakarta ataupun Gubernur Ibu Kota gitu ya. Nah ini harus bisa menggaransi itu. Kalau tidak, ya apalagi teman-teman WNA pasti akan membawa pesan ini ke negaranya dan menyampaikan bahwa ya bisa-bisa jangan datang lagi ke Jakarta. Kan ini sangat berat ya bahasa-bahasa seperti ini gitu. Bukan kami loh. Jadi kan bicaranya orang ketika sudah kejadian pasti bicara ke sana keluarganya atau apapun gitu. Jadi barang tentu ini sudah menjadi alarm darurat begal ya di ibu kota. Kalau kami melihat hampir runtutan rentetan gitu ya. Kejadian-kejadian ini kok makin sering, ada apa gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini terjadi dan teman-teman media pastinya akan memberitakan ini karena memang ini korban ya gitu. Kecuali tidak ada yang dirugikan gitu. Nah, ini sedangkan kita mendesain kawasan publik kita ini lagi ramah-ramahnya kan sekarang gitu ya. Nah, masa iya sih gitu ya orang harus datang bertamasya ke kawasan yang private, gitu, yang harus berbayar, gitu ya. Jadi kawasan publiknya berarti nggak ada ramah-ramahnya lagi nih kalau seperti ini kejadiannya, gitu ya. Gimana caranya, Bang Alfred? Apa yang perlu dilakukan biar rasa aman itu kemudian akhirnya dirasakan kembali oleh warga, gitu? Yang perlu dilakukan apa? Apakah pengusutannya? Apakah pemberian hukuman yang berat atau apa lagi? Bukan. Petugas kita itu kan 9 to 5 akhirnya kan gitu ya. Mungkin petugas kita itu ada shiftnya ya kembali ya atau selain CCTV yang sekarang lagi digadang-gadang. Jadi ya CCTV itu kan hanya bisa memantau ketika sudah kejadian kan sebenarnya gitu. Namun intervensi awal itu ketika ada petugas itu kan bisa menciptakan rasa aman di awal gitu. Jadi itu. Nah, terus Pemprov DKI Jakarta bisa nggak membuat satu sistem misalkan panic button atau apapun lah gitu. Kan ini penting ya gitu. Jadi warga kita itu kan sekarang hidupnya ada di gadget ya gitu. Hidupnya ada di gadget. Jadi gadget itu bisa nggak dimanfaatkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk bisa satu membuat sistem misalkan diintegrasikan dengan JAKI atau apapun sistem DKI Jakarta yang memang bisa menyampaikan secara cepat dan itu bisa direspon cepat oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga jajaran yang lain misalkan kepolisian, Pol PP, Dinas Perhubungan atau apapun. Nah, kalau ini kan tidak, nanti kita akan menunggu lagi nih walaupun bahasanya 1 kali 24 jam, wah itu bisa ketemu. Iya, bisa ketemu tapi ketakutan ini kan sudah terjadi gitu. Jadi intervensi di awalnya tadi kalau di beberapa kota di kawasan Amerika itu warganya pun sudah yakin kalau ada copet atau apapun lah gitu ya di kawasan-kawasan wisata gitu. Apalagi kawasan kota tua kita kan kawasan yang cukup diminati oleh teman-teman warga negara asing gitu ya. Betul. Nah itu jadi bisa nggak sih sebenarnya didata oleh teman-teman di kepolisian potensi-potensi kawasannya rawan sekali begal, rawan sekali copet di kawasan DKI Jakarta gitu. Kalau tidak ya kita harus sama-sama menelan pil pahit bahwa
kota ini jangan sampai nanti dapat label bahwa Jakarta ini adalah salah satu kota Degoten City gitu ya. Aduh, ngeri. Kota yang ya itu walaupun kota semegah ini gitu ya, tapi kan ketika terjadi kepada diri kita ataupun orang lain ya nggak aja jauh bedanya dengan kota yang ada di film-film fiksi itu bahwa ini ada The Gotham City gitu ya. Okay. Nah itu jadi ini perlu ya semua multi stakeholder harus mencarikan solusi untuk ini gitu ya. Apa kiat-kiatnya gitu ya supaya ini bisa mengembalikan kepercayaan publik, kerasa nyamannya publik, kerasa amannya publik, supaya tidak melabeli kota ini dengan label-label yang memang konotasinya pasti negatif ya gitu ya. Karena mereka jadi korban gitu. Jadi dan juga teman-teman di DPRD ya apa nih perannya gitu supaya para konstituennya atau siapapun yang jadi korban gitu itu bisa dilakukan sosialisasi entah apapun itu. Tapi lagi-lagi korban tidak berhenti gitu ya ibaratnya. Korban tetap berjatuhan gitu ya. Baik itu barang miliknya, uangnya, materinya dan yang lain-lain gitu. Dan yang berikutnya adalah korban itu mengalami teror, ketakutan dan juga traumatik yang berkepanjangan. Itu yang perlu kita pulihkan kembali dan semua cara harus dipakai oleh Pak Pram. Jadi jangan kita bilang bahwa kota ini lagi aman-aman saja, gitu. Tapi di sisi lain kita selalu mendapati berita lah ini ada begal lagi gitu ya. Okay. Dan mayoritas korbannya saat ini kalau kita inventarisasi itulah teman-teman di WNA gitu. Ini apa nih gitu. Baik, Bang Alfred, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Selamat pagi Bang Alfred. Sama-sama. Selamat pagi, salam sehat. Demikian pendengar, ada Ketua Koalisi Pejalan Kaki, ada Bang Alfred Sitorus di Jakarta pagi ini. Kita lanjutkan ya Jakarta pagi ini, pendengar, masih ada waktu sampai dengan jam 10 pagi nanti, masih akan ada saja menarik untuk Anda. Di antaranya adalah sebentar lagi akan ada cek fakta.